Banyak orang yang beragama memperbincangkan masalah hati nurani. Mereka mengkultuskannya sebagai sesuatu yang mutlak. Menurut para penganut materialisme historis, hati nurani itu merupakan sesuatu yang hukum dan daya kontrolnya selalu mengalami perubahan sesuai dengan situasi. Apakah benar demikian? Bagaimanakah sikap kita selaku insan beragama dalam menanggapi pertanyaan tersebut? Pastikan videonya ditonton hingga akhir. Memang demikian pandangan materialisme historis sepanjang sejarah. Menurut mereka, bahwa nurani adalah kekuatan kontrol dan pengendali yang terbentuk oleh kondisi lingkungan sekitar. Artinya, sebatas hasil pengalaman yang tidak akan sama antar manusia, antar satu masyarakat dengan masyarakat lain, antara satu bangsa dengan bangsa lain. Tapi faktanya tidak demikian. Bahwasannya nurani adalah cahaya yang dipasang oleh Tuhan pada fitrah naluriah manusia, sekaligus sebagai fungsi kontrol dengan menyaring berbagai pengalaman yang diperoleh. Misalnya kita bisa mengamati kehidupan seluruh jenis binatang. Tak ada binatang yang mengenal lingkungan sosial. Kita bisa melihat seekor kucing bertahi lalu menguruk tanah dan memendamnya. Kira-kira lingkungan kucing manakah yang mengajarkannya untuk berbuat demikian? Lalu bagaimanakah kucing dapat membedakan barang bersih dan yang kotor itu? Pada saat yang lain, kita mendapatkan seekor kucing mencuri ikan, lalu kita menangkapnya dan ingin memukulnya. Tentu ia akan menunduk kepala dan memejamkan mata karena sadar akan kesalahannya. Di tempat lain kita juga bisa menyaksikan kucing yang sedang asyik bermain dengan anak-anaknya. Ketika kucing itu dengan sengaja atau tidak sengaja menjatuhkan sebuah pot bunga hingga pecah, apa yang ia lakukan? Tentu ia akan lari ketakutan dan akan bersembunyi di tempat yang dianggap aman, bukan? Karena ia sadar akan kesalahannya. Semua itu merupakan dinamika keberadaan nurani. Dalam dunia kucing, tak ada dorongan untuk menciptakan perasaan-perasaan tersebut, dan kita pun belum menemukan adanya lingkungan sosial dalam dunia kucing. Dalam kehidupan merpati, kita lihat betapa tingginya kejujuran dan kesetiaan yang mereka junjung antar pasangannya. Kita juga bisa melihat kesetiaan kuda pada pemiliknya, keenggangan singa yang menyerang dari belakang, atau rasa malu unta jantan yang akan menghentikan persetubuhannya jika terlihat orang. Hal ini semua sebagai bukti adanya nurani. Pernah juga terjadi peristiwa tragis dalam sebuah sirkus di kota Kairo. Pada saat sirkus berlangsung, seekor singa menyerang pawangnya dari belakang serta menancapkan taring dari cakarnya pada bahu sang pawang. Karena luka-lukanya cukup parah, ia dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Tapi tak lama setelah itu, sang pawang pun meninggal dunia. Apa yang terjadi kemudian? Para penonton sirkus itu menceritakan bahwa singa yang bermain dalam sirkus itu mogok makan dan tidak mau meninggalkan kandangnya. Untuk menjaga kelestarian hidupnya, telah diusahakan berbagai cara, tetapi tidak berhasil. Akhirnya ia dibawa ke sebuah kebun binatang untuk dihibur oleh singa betina, tapi ia justru menampar singa betina tersebut dan mengusirnya, sementara ia tetap mogok makan. Akhirnya ia merobek-robek tangannya sendiri yang telah berdosa itu, sehingga luka parah dan akhirnya ia pun mati. Seekor binatang bunuh diri karena rasa bersalah dan menyesal, serta untuk menebus dosanya. Dari lingkungan binatang buas manakah yang mengajarkan nilai dan tradisi seperti itu?
Apakah hukum atau etika yang berlaku di kalangan binatang buas menganggap menyerang lawan dari belakang sebagai perbuatan salah dan jahat sehingga pelakunya diharuskan bunuh diri sebagai hukuman yang setimpal? Kita telah melihat kegagalan interpretasi dan teori kaum materialisme tentang nurani. Sementara kami dari pihak umat beragama tidak memberikan rumusan-rumusan tentang nurani kecuali berdasarkan ajaran yang disampaikan oleh agama, yaitu suatu cahaya ketuhanan yang diletakkan dalam fitrah manusia, di mana lingkungan sosial bertugas untuk membersihkan semua noda yang melekat pada jiwa demi mencernihkan cahaya itu. Begitulah yang terjadi pada singa dan pawangnya, di mana persahabatan dan kasih sayang yang mendalam pada diri mereka masing-masing telah terpancar pada jiwa hewani tadi. Jiwa yang jernih itu mengetuk nuraninya sehingga ia merasa sangat menyesal terhadap perbuatannya, sangat berduka sehingga akhirnya bunuh diri layaknya seperti sikap manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram telah jelas pula. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari wal Muslim. Lebih jauh lagi disebutkan di dalam sebuah kisah di mana Wabisha bin Ma'bad radhiyallahu anhu datang kepada Rasul SAW untuk bertanya tentang kebaikan. Maka beliau pun bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan adalah apa saja yang menyenangkan hati dan jiwamu, sedangkan dosa adalah apa yang menyebabkan hati bimbang dan cemas, meski banyak orang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad nomor 17545. Pada nurani kita masing-masing, Tuhan telah meletakkan syariat atau timbangan yang tidak akan condong ke kanan ataupun condong ke kiri. Dan tugas kita hanya membersihkan nurani itu dari noda-noda dunia, materi, dan kabut hawa nafsu agar mampu membedakan yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 29. Nurani adalah suatu realitas absolut seperti halnya nilai-nilai luhur. Pembunuhan tanpa alasan tak dapat dianggap sebagai suatu kebijaksanaan dan keluhuran budi pekerti. Pencurian, kenistaan, kekejaman, penganiayaan, prostitusi, kebohongan, kemunafikan tetap merupakan moral yang bejat sampai kapanpun. Sedangkan kasih sayang, kemurahan hati, kelapangan dada, jiwa penolong adalah budi yang luhur dan kebijaksanaan yang tinggi sampai akhir zaman. Ia tidak akan berubah menjadi kejahatan dan kebejatan moral, kecuali jika orang-orangnya telah rusak, akalnya telah hilang, dan jiwanya yang telah sakit. Wallahu a'lam bishawab.